Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Dukuturi, Kabupaten Tegal, dengan fasilitator Ibu Enis Salatun Qadariyah dan pengajar praktek Bapak Rifki Triawan. Perkenalkan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai pada modul 3.2 ini adalah bahwa CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kemudian untuk panduan pertanyaan yang muncul pada modul 3.2 ini, yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Adapun yang kelima ataupun terakhir adalah komunikasikan hasil kesimpulan Anda dengan cara apapun yang bisa Anda pilih sendiri. Unggahlah hasil pemikiran Anda melalui LMS ataupun moda yang telah disepakati bersama. Kesimpulannya adalah bahwa pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah bagaimana seorang pemimpin mampu menerapkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dengan memanfaatkan aset atau sumber daya yang ada di sekolah maupun lingkungan sekitar untuk menggali dan mengidentifikasi potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran yang senantiasa berpihak pada murid. Kemudian untuk cara mengimplementasikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di kelas, yaitu dengan memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan segala perlengkapan dan peralatan kelas yang ada. Kemudian yang kedua, menggali potensi murid dengan menggunakan media yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, memfasilitasi kebutuhan belajar murid sesuai dengan sarana prasarana yang ada di kelas. Yang keempat, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di kelas. Adapun yang terakhir adalah memanfaatkan sumber finansial yang dikelola kelas untuk peningkatan pembelajaran murid. Kemudian untuk implementasi di sekolah adalah yang pertama, dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dan sekolah untuk menggali potensi dan pengembangan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang proses pembelajaran yang senantiasa berpihak pada murid. Yang ketiga, memanfaatkan lingkungan sekolah untuk menumbuh kembangkan kreativitas murid. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang diperlukan murid. Yang ketiga, untuk implementasi di masyarakat sekitar sekolah adalah yang pertama, dengan berkolaborasi antara orang tua murid untuk bersama-sama membina dan mengembangkan potensi murid. Yang kedua, menjalin kerjasama dalam pemanfaatan home industry di sekitar sekolah untuk kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan murid. Yang ketiga adalah memelihara dan melestarikan budaya masyarakat sekitar sekolah. Yang keempat, bersama-sama dengan warga di sekitar sekolah memelihara kebersihan saluran air atau sungai, yang kebetulan untuk sekolah kami adalah dilintasi sungai yang berada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang keempat
adalah bekerjasama dengan pihak kepolisian, puskesmas, dan Kodim 0712 untuk peningkatan kompetensi murid. Kemudian contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Yang pertama adalah pada modal manusia. Kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan bersama-sama berkolaborasi untuk menggali dan meningkatkan potensi murid untuk dikembangkan serta memfasilitasi proses pembelajaran agar terwujud pembelajaran yang senantiasa berpihak pada murid. Kemudian pada modal fisik, contohnya adalah memanfaatkan segala fasilitas gedung dan sarana prasarana yang ada untuk peningkatan pengembangan belajar murid agar tercipta suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk modal sosial, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah secara bersama-sama dengan stakeholder yang ada untuk mewujudkan well-being bagi murid dalam pembelajaran, bekerjasama dengan Kodim dan Polsek yang kebetulan ada di sekitar sekolah kami dalam kegiatan pelatihan anggota Paskibra. Kemudian bekerjasama dengan pengusaha home industri di sekitar sekolah untuk menjadi narasumber dalam memotivasi dan menumbuhkan jiwa wirausaha murid. Yang keempat adalah bekerjasama dengan puskesmas dan PMI dalam pendidikan kesehatan dan PIK-R remaja. Kemudian untuk modal alam ataupun lingkungan adalah dengan bekerjasama dengan home industri dan dunia usaha atau dunia industri di sekitar sekolah untuk penempatan murid dalam kegiatan praktek kerja lapangan. Kemudian pemanfaatan bersama untuk masjid masyarakat untuk kegiatan keagamaan murid. Mengingat bahwa musola di dalam sekolah kami tidak mampu menampung murid sejumlah 1.680 siswa yang notabene sebagian besar adalah siswa perempuan, sehingga kita manfaatkan untuk musola ataupun masjid yang ada di sekitar sekolah untuk kegiatan keagamaan baik sholat maupun kegiatan-kegiatan praktek ibadah yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah bersama masyarakat bekerja bakti membersihkan sungai atau saluran air di sekitar sekolah untuk mencegah terjadinya banjir. Yang kelima adalah modal agama atau budaya, yaitu contohnya adalah pembiasaan membaca Al-Quran 15 menit di pagi hari sebelum mulai pembelajaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa warga sekolah. Kemudian yang kedua adalah kegiatan Jumat religi bagi warga sekolah untuk menanamkan dan pembentukan akhlak mulia bagi warga sekolah. Kemudian ada juga peringatan Hari Besar Islam yang dilakukan secara mandiri dari masing-masing kelas untuk menanamkan jiwa religius murid. Kemudian untuk modal politik adalah adanya kebijakan kepala sekolah yang senantiasa berpihak pada murid. Kemudian kerjasama dengan dunia dan dunia industri serta SKPD di sekitar untuk program PKL ataupun praktek kerja lapangan bagi murid. Kemudian adanya pelaksanaan pilihan ketua OSIS melalui pemilihan secara langsung untuk menanamkan jiwa berdemokratis kepada murid. Adapun yang ketujuh yaitu modal finansial, yaitu adanya pengelolaan dana BOS dan BOP secara transparan yang dilakukan oleh sekolah untuk pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang pembelajaran bagi murid. Kemudian yang kedua adalah menyediakan perlengkapan dan peralatan praktik bagi murid untuk mengembangkan kompetensi murid. Kemudian yang ketiga adalah pembiayaan kegiatan murid untuk mengembangkan potensinya seperti lomba-lomba baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kemudian keterkaitan antara modul 3.2 ini dengan modul-modul yang lain, bahwa dengan modul 1.1 itu dengan mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada, guru diharapkan mampu untuk menuntun segala kodrat murid untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh murid.
Kemudian dengan modul 1.2 itu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, maka guru diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang senantiasa berpihak pada murid. Adapun dengan modul 1.3 itu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seorang pemimpin pembelajar harus mampu mewujudkan visi dan misi sekolah yang telah disepakati bersama. Kemudian dengan modul 1.4 bahwa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, pemimpin pembelajar harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan well-being bagi murid. Kemudian keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2, yaitu untuk modul 2.1, yaitu dengan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki sekolah maupun murid, diharapkan mampu memberikan pembelajaran berdiferensiasi atau yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian untuk dengan modul 2.2 itu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seorang pemimpin diharapkan mampu mengelola kompetensi sosial emosionalnya agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan senantiasa berpihak pada murid. Kemudian keterkaitan dengan modul 2.3 itu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seorang pemimpin diharapkan mampu melakukan coaching dengan warga sekolah terkait dengan kebutuhan sumber daya yang ada demi menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian keterkaitan antara modul 3.2 dengan modul 3.1 yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seorang pemimpin belajar dalam mengambil keputusan harus senantiasa mengacu ataupun berpijak pada nilai kebajikan universal untuk menciptakan well-being dalam pembelajaran bagi murid. Kemudian pemahaman konsep sebelum dan sesudah saya mempelajari modul 3.2 ini. Yang pertama adalah sebelum saya mempelajari modul 3.2 ini, saya berpikir bahwa yang namanya aset adalah segala sesuatu yang dapat terlihat secara fisik yang hanya ada di sekolah dan selalu berfokus pada pendekatan kekurangan atas apa yang tidak dimiliki oleh sekolah, sehingga kegiatan-kegiatan sekolah menjadi terhambat karena tidak berpikir positif untuk mencari solusi yang terbaik dari kekurangan yang dimilikinya. Namun setelah saya mempelajari modul 3.2 ini, maka saya baru memahami bahwa modal atau aset yang dimiliki sekolah setidaknya ada 7 sumber daya yang ada di sekolah. Itu meliputi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama serta budaya, di mana seorang pemimpin pembelajar harus mampu mengelola sumber daya yang ada sebagai sebuah pendekatan kekuatan untuk mewujudkan pembelajaran yang senantiasa berpihak pada murid. Kemudian pemikiran yang sudah berubah di diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini adalah, yang pertama, terdapat 7 sumber daya yang ada pada sekolah, yaitu meliputi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama serta budaya yang harus dikelola secara maksimal untuk pengembangan potensi murid. Yang kedua, guru harus mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk pengembangan potensi murid sehingga pembelajaran menjadi berkualitas. Yang keempat, potensi murid yang heterogen adalah aset yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi murid masing-masing dalam mewujudkan potensi yang dimiliki oleh murid. Kemudian yang keempat adalah selalu menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset based approach sebagai tumpuan berpikir dengan memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Demikian koneksi antar materi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.